Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tutor magang. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi, bab kedua. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menginterpretasikan sistem ekonomi. Kemudian yang kedua dapat menginterpretasikan sistem ekonomi tradisional. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Yang keempat sistem ekonomi komando, kemudian yang kelima sistem ekonomi campuran, dan terakhir adalah sistem ekonomi syariah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sistem ekonomi itu sendiri. Apa pengertian dari sistem ekonomi? Pengertian dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah aturan-aturan atau cara-cara yang disatukan dan digunakan untuk memecahkan masalah yang mendasar dan juga mencapai tujuan dalam perekonomian. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah ekonomi modern kan ada 3. WFH kan? What? Kemudian yang kedua how, dan yang ketiga adalah for who. Nah, negara harus menentukan bagaimana caranya untuk mengatasi 3 masalah ekonomi ini. Apakah yang memecahkan adalah pemerintah misalnya? Apakah semuanya permasalahan ini dipecahkan oleh pemerintah? Atau diserahkan ke swasta? Atau campuran antara pemerintah dan swasta? Nah, itu maksud dari sistem ekonomi, memecahkan masalah perekonomian untuk mencapai tujuan dalam perekonomian tertentu. Lanjut, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda karena mereka memiliki masalah ekonomi masing-masing, mulai dari perbedaan sumber daya, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Nah, ini nanti kenapa kok sistem ekonomi itu berbeda-beda. Misalnya, negara dengan sistem liberal seperti Jepang akan menggunakan sistem ekonomi pasar. Oke, sistem pemerintahannya adalah liberal. Kata dasarnya dari liberty atau artinya bebas, kebebasan. Jadi tidak ada larangan atau sangat minim larangan di Jepang. Menggunakan sistem ekonomi pasar. Maksud dari sistem ekonomi pasar adalah berarti harga nanti ditentukan oleh mekanisme pasar antara permintaan dan pemerintah. Antara permintaan dan penawaran. Berbeda dengan negara sosialis seperti Korea Utara yang menggunakan sistem ekonomi komando atau terpusat. Jadi untuk di Korea Utara itu kan kita tahu sendiri sistemnya adalah sosialis atau yang biasa kita kenal adalah dengan istilah komunis. Di sana hanya ada satu yang berkuasa, satu partai yang berkuasa. Jadi sistem ekonominya juga komando atau terpusat. Untuk lebih rincinya akan kita bahas di subbab selanjutnya. Oke, soal dulu. Tujuan penerapan sistem ekonomi di suatu negara adalah, nah apa nih? A. Untuk menghilangkan pengangguran, untuk menambah pendapatan masyarakat, untuk mengatasi permasalahan ekonomi, untuk mengurangi tingkat inflasi, atau untuk menambah laba perusahaan. Jadi, yang paling tepat adalah yang C, untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Baik permasalahan what, how, and for whom, atau permasalahan yang lainnya, kelangkaan, dan sebagainya. Sumber daya, nah itu kan tadi, atau sistem yang berbeda, dan sebagainya. Lanjut, 2. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kebiasaan dan juga adat istiadat yang diterapkan oleh masyarakat secara turun-menurun. Nah, enaknya sebenarnya untuk sistem ekonomi itu kalian harus bisa mencontohkan terlebih dahulu siapa kira-kira yang menerapkan sistem ekonomi ini. Kalau tradisional, contohnya Oke, contoh yang masih menerapkan sistem ekonomi tradisional ini adalah suku-suku primitif, suku-suku pedalaman. Atau pedalaman. Nah, dari sini kita bisa menyebutkan ciri-cirinya. Gimana kira-kira suku pedalaman? Nah, ini ciri-ciri ekonomi tradisional. Tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Jadi semuanya tidak ada perusahaan di sana dan juga tidak ada
rumah tangga konsumsi. Jadi semuanya ya untuk memenuhi kebutuhannya saja gitu. Ambil dari alam mungkin, atau masih barter dan sebagainya. Yang kedua, teknik produksi yang digunakan masih sangat sederhana, belum menggunakan teknologi yang modern. Yang ketiga, kehidupan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, tidak seperti kita yang mengejar kekayaan, hidup mewah, ataupun penghargaan. Kalau di sistem ekonomi tradisional, ya yang penting hidup gitu, bisa makan, bisa pakai baju, bisa punya rumah untuk tempat tinggal, itu saja tujuan mereka. Nah, ini kan sama seperti suku primitif. Dan biasanya ada satu lagi yang kurang. Tidak ada alat tukar. Biasanya mereka menggunakan barter untuk tukarnya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama, adanya persaingan yang sehat, ya karena di sistem ekonomi tradisional masih bersifat kekeluargaan. Yang kedua, tidak adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan. Ya, benar. Tidak ingin menimbun kekayaan dan sebagainya ya. Jadi ya cuma ngambil sebutuhnya saja untuk kehidupan mereka. Itu tidak ada eksploitasi. Kekurangannya di sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, pertumbuhan serta perkembangan ekonomi tumbuhnya lambat. Ya, betul. Karena tidak adanya transaksi atau minim banget transaksi di sistem ekonomi ini, sehingga pertumbuhan ekonominya juga akan melambat. Kita tahu pertumbuhan ekonomi itu berarti total produksinya kan semakin meningkat. Yang kedua, sulit untuk memenuhi kebutuhan karena alat produksi yang digunakan masih sederhana. Ya jelas, misalnya membajak sawah dengan kerbau atau dengan traktor, lebih cepat mana dan lebih besar mana hasilnya? Pasti yang menggunakan traktor. Yang ketiga, kegiatan ekonomi tidak berjalan optimal karena belum adanya alat tukar. Jadi tidak ada alat tukar, baik itu logam, emas, perak, ataupun uang kertas, itu belum ada. Mereka masih menggunakan barter. Oke, barter itu barang ditukar dengan barang. Misalnya pisang ditukar dengan padi, dan seterusnya. Ya, contoh soal lagi, karakteristik yang sangat mencolok dari sistem ekonomi tradisional adalah seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Ini bukan ya. Kalau semuanya dikendalikan oleh pemerintah, itu Kim Jong-un tadi, atau sistem ekonominya terpusat namanya. Nanti akan kita bahas. Pemilik modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Ini juga bukan. Ini lo punya uang, lo punya kuasa. Tadi contohnya adalah Jepang ya. Sistem ekonominya namanya kapitalis. Kapital itu modal artinya. Berarti kapitalis pemilik modal yang berkuasa. C. Kegiatan ekonomi bergerak pada sektor agraris dan hampir tidak mengenal teknologi. Ya, yang paling tepat ini. Agraris itu kan sekitar pertanian, perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Dan ini kata kuncinya tidak mengenal teknologi atau masih sangat sederhana. Oke, kita lanjut dulu. Sumber daya vital berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Ini biasanya campuran ya, atau seperti di Indonesia. Listrik dikuasai negara, minyak dikuasai negara, apalagi kereta api dikuasai negara. Campuran. Kalau di kita, nama ekonominya, campuran. Campuran. Yang kegiatan ekonomi bergerak pada sektor industri dan dijalankan berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Ini juga bukan, karena kalau sektor industri berarti kan sudah sektor pengolahan. Padahal tadi di ciri-cirinya agraris dia masih primitif, tidak mengenal pembagian, baik itu produsen ataupun konsumen. Lanjut, sistem ekonomi pasar. Jadi sistem ekonomi pasar ini banyak.
istilahnya. Kita lihat dulu, sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang segala kegiatannya diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah hanya mengawasi saja. Masyarakat juga bisa dikenal dengan istilah swasta, dikuasai oleh swasta. Pemerintah itu ya tinggal diem saja. Jika pemerintah campur tangan, malah memperlambat perekonomian. Kata teori ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar juga dikenal dengan sistem ekonomi liberal. Karena peran pemilik modal sangat berpengaruh dalam keberhasilan perekonomian. Oke. Jadi sistem ekonomi pasar banyak sinonimnya. Sistem ekonomi liberal. Bisa. Liberal itu kata dasarnya dari liberty, kebebasan. Bebas, pokoknya swasta boleh menguasai apapun. Pemerintah hanya mengawasi saja atau malah sangat tidak ada peran pemerintah. Kemudian juga dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis. Oke, kapitalis kata dasarnya dari kapital atau modal, pemilik modal yang berkuasa. Ini juga swasta. Swasta bisa menguasai apapun di sistem ekonomi pasar. Oke, selanjutnya ya ekonomi pasar itu sendiri atau juga dikenal sebagai sistem ekonomi bebas. Nah, ini sinonimnya dari liberty. Jadi ada 4 kata ini yang harus kalian pahami di sistem ekonomi pasar. Kadang di soal ditulis liberal atau liberty, ditulis juga kapital, ditulis juga sistem ekonomi bebas, kadang juga ditulis sistem ekonomi pasar. Semuanya ini sama saja. Kalian harus paham itu. Lanjut, ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Oke, sebelum mencontohkan atau menyebutkan ciri-cirinya, contohnya dulu, negara mana kira-kira? Tadi sudah disebutkan, misalnya adalah Jepang. Pokoknya yang sangat bebas. Agama apapun bebas, bahkan tidak beragama kadang bebas di sistem ekonomi ini. Apalagi ya, misalnya Amerika, kemudian Jerman, dan banyak lagi di Eropa ya. Kebanyakan yang menerapkan adalah negara-negara di Eropa yang menganut paham kebebasan atau liberty, liberal. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menyebutkan ciri-cirinya. Di Amerika kira-kira gimana? Misalnya yang pertama, masyarakat terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Pemberi kerja berarti yang punya perusahaannya, penerima kerja berarti orang yang mencari pekerjaannya. Ada 2 golongan. Bahkan biasanya ada kaum buruh di sistem ekonomi pasar ini. Yang kedua, adanya kebebasan memiliki alat produksi dan pengakuan hak milik pribadi. Jadi swasta atau masyarakat itu bebas untuk memiliki alat produksi apapun di sini. Dan hak milik pribadi juga diakui, misalnya hak paten, hak cipta, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya persaingan di masyarakat. Karena di sistem ekonomi pasar ini tidak diatur ya, misalnya kayak Indomaret, Alfamart, kemudian sistem ada pasar itu sendiri kan saling berdekatan sehingga mereka akan bersaing. Yang keempat, peran pemerintah sangat minim dalam kegiatan ekonomi atau hampir tidak ada. Di sistem ekonomi pasar, pemerintah itu hanya memperlambat perekonomian, kata mereka. Karena semakin banyak aturan, semakin memperlambat. Kalau bisa tidak usah ada peraturan di sistem ekonomi pasar ini. Yang kelima, kegiatan ekonomi akan selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Ya, kondisi pasar itu maksudnya harga dari permintaan dan penawaran. Semakin tinggi harga, maka biasanya penawarannya juga akan semakin gede. Yang pengen jualan banyak, pengen cuannya lebih gede. Paham ya? Pokoknya di sini kata kuncinya lo punya uang, lo punya kuasa. Atau lo punya modal, lo punya kuasa. Nah, sistem ekonomi pasar. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan muncul persaingan untuk maju. Benar? Jadi harus bersaing ya, karena tidak diatur. Kalau kita kalah bersaing, ya sudah bangkrut. Yang B, dapat meningkatkan inisiatif dan juga kreativitas masyarakat. Kalau kalian pernah perhatikan
ayam-ayaman, ayam goreng, itu kan inisiatif. Baik dari segi nama ataupun rasa. Dulu cuma ada ayam goreng, kemudian ada Kentucky, kemudian sekarang Kentucky digeprek, ayam geprek. Kemudian ada apa lagi? Ayam geprek level-levelan. Nah, itu inisiatif namanya. Dan masyarakat semakin kreatif. Biar persaingannya ini, mereka tidak kalah dalam persaingan di produknya. Yang C, meningkatkan motivasi, inovasi, serta produktivitas dalam kegiatan ekonomi. Sudah jelas. Oke, kekurangannya persaingan bebas menyebabkan ketimpangan antara pemilik modal besar dan modal kecil. Jadi persaingannya itu tidak sehat. Pemilik modal biasanya akan pemilik modal besar biasanya akan menguasai pasar dan membunuh si pemilik modal kecil dalam usahanya. Yang B, adanya kebebasan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam ya. Jadi mereka tuh pengen kaya terus gitu. Jadi sumber daya alamnya juga akan dieksploitasi, diambil secara berlebihan. Oke, yang C, kegiatan ekonomi mudah menjadi resesi dan krisis ekonomi. Maksud dari resesi adalah pertumbuhan ekonominya semakin turun dan krisis ekonomi, barang-barangnya semakin mahal. Lanjut, contoh soal pelaku ekonomi yang diuntungkan dalam sistem ekonomi pasar adalah, ingat tadi pasar artinya kapital, liberal, ataupun bebas. A, pemilik modal, B, distributor, C, konsumen, D, pemerintah, atau E, pekerja. Jadi paling tepat adalah pemilik modal, atau nama lainnya adalah kapital tadi. Yang punya modal, yang punya kuasa. Lanjut. Sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang segala kegiatan ekonominya dipimpin oleh dan diatur oleh pemerintah. Jadi semuanya dipimpin oleh pemerintah. Swasta tidak boleh. Masyarakat hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah saja. Semuanya diatur oleh pemerintah. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi pasar. Oke. Kalau sistem ekonomi pasar semuanya diatur oleh swasta, diserahkan semuanya hilang lagi. Nah, kalau sistem ekonomi pasar tadi semuanya diserahkan ke swasta, Oke, sistem pasar tadi semuanya diserahkan ke swasta. Nah, kalau di sistem ekonomi ekonomi komando semuanya diserahkan ke pemerintah. Nah, sistem ekonomi komando sendiri banyak sinonimnya. Ada yang ngomong dengan istilah sistem ekonomi terpimpin. Ada juga yang ngomong sistem ekonomi terpusat. Dan ada juga yang menyebutnya sistem ekonomi komunis. Nah, kalau di soal ada keempat ini, ya sebenarnya sama aja. Semuanya mengarah ke sistem ekonomi komando. Oke, ciri-ciri sistem ekonomi komando. Tadi sudah di-spill. Contoh negaranya adalah Korea Utara, Korut. Kemudian ada China, Vietnam. Kemudian ada Kuba, dan seterusnya. Rusia sekarang. Tapi yang paling mendekati dengan sistem ekonomi komando ini ya negara Korea Utara. Oke, dari Korea Utara kita bisa mengambil ciri-cirinya. Yang pertama, seluruh sumber daya dikuasai oleh negara, ya, dikuasai oleh Kim Jong-un misalnya. Yang kedua, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur pemerintah secara terpusat. Keempat, hak milik individu tidak diakui. Nah, ini kebalikannya dengan sistem ekonomi liberal. Kalau liberal,
hak milik individu diakui, di komando tidak diakui. Terus yang memiliki siapa? Ya pemerintah. Semuanya diatur oleh pemerintah. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan yang pertama mudah melakukan pemerataan pendapatan secara teori karena diatur semua oleh pemerintah. Yang kedua, jarang terjadi krisis ekonomi, ini juga secara teori. Yang ketiga, kondisi ekonomi relatif stabil karena pemerintah memegang penuh perekonomian. Yang keempat, pemerintah bebas menentukan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan produksinya pun juga diatur pemerintah. Kekurangannya, barang yang diproduksi tidak efektif karena yang memproduksi hanya pemerintah biasanya mengalami kekurangan produksi, tidak dibantu dengan swasta. Yang kedua, kebijakan akan cenderung bersifat memaksa. Nah, di Korea Utara begitu. Yang ketiga, hak milik pribadi tidak diakui. Dan yang keempat, kreativitas dan inovasi tidak berkembang karena terlalu diatur, ya masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berkreasi ataupun berinovasi. Contoh soal, nama lain dari sistem ekonomi komando adalah liberal bukan, kapital bukan, sosialis iya, campuran bukan, Pancasila. Nah, sosialis. Oh ya, tadi kurang sosialis. Sosialis itu juga sinonimnya dari ekonomi komando. Lanjut, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya dalam sistem ekonomi campuran terdapat paduan kapitalisme, pasar, dan sosialisme komando. Jadi dicampur. Kalau yang tadi kapitalis itu terlalu swasta, kemudian komando terlalu pemerintah. Kalau campuran gabungan antara keduanya, kapitalis dan sosialis. Lanjut, ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando. Ada campur tangan pemerintah. Harga-harga ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Yang keempat, barang modal dan sumber daya vital seperti hutan, air, listrik dikuasai oleh pemerintah untuk hajat orang banyak. Kemudian yang kelima, pemerintah sebagai pembuat dan menetapkan kebijakan ekonomi. Ya, jadi ada pemerintah dan swasta untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kestabilan pertumbuhan ekonomi terjaga. Yang B, atau yang kedua, inisiatif kreatif ekonomi dapat berkembang. C, campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh swasta. Terakhir, pemerintah dapat lebih fokus dalam pemberdayaan sektor UMKM. Oke. Lemahnya campur tangan pemerintah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Yang kedua, campur tangan pemerintah yang terlalu kuat juga berpeluang menimbulkan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi campuran berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan yang terakhir, tidak ada kejelasan tentang peraturan seberapa besar pengaruh pemerintah dalam perekonomian. Ya, namanya saja campuran ya antara pemerintah dan swasta. Biasanya juga tidak jelas berapa persentasenya antara campur tangan pemerintahnya berapa persen, swasta juga berapa persen. Lanjut, contoh soal sistem ekonomi yang menggabungkan konsep sistem ekonomi pasar dan komando adalah tidak jelas campuran. Lanjut, sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh pemikiran manusia. Intinya syariah itu ya dari ajaran Islam dan bersumber Al-Quran dan Sunnah. Ciri-ciri sistem ekonomi syariah. Pertama, kekayaan ada di bumi semuanya hanya milik Allah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ekonomi terikat dengan nilai akidah, syariat, dan akhlak. Ketiga, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang keempat, melarang adanya praktek riba, gharar, dan maisir. Yang kelima, larangan menumpuk kekayaan. Oke, ini tidak boleh menimbun kekayaan. Kalau menimbun kekayaan biasanya kena zakat. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi syariah. Kelebihannya yang pertama, adanya kebebasan bagi setiap individu atau masyarakat untuk membuat keputusan. Yang kedua, adanya pengakuan hak memiliki harta.
Ketiga, adanya jaminan sosial. Dan yang keempat, adanya distribusi kekayaan. Kekurangannya masih rendahnya literasi masyarakat dalam mengenal sistem ekonomi syariah. Jadi masih belum berkembang terlalu besar. Yang kedua, tidak adanya representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah. Jadi negara-negara Timur Tengah pun juga belum pure menggunakan sistem ekonomi syariah ini. Masih ada campur tangan pemerintah, swasta, ataupun pemilik modal. Contoh soal, salah satu kelebihan sistem ekonomi. Oh ya, ini adalah soal-soal buat latihan di bab sistem ekonomi. Yang pertama, salah satu kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah kelebihannya sistem ekonomi tradisional. Pertumbuhan ekonomi relatif cepat ini bukan, karena di tradisional kan masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Yang B, terjadi konflik antara kelompok pemuda dan pekerja, ini juga bukan. Ini miliknya miliknya sistem ekonomi liberal. Lanjut, yang ketiga atau C, terjaganya keseimbangan lingkungan karena belum terjadi eksploitasi berlebihan. Ini benar ya, masih bersifat kekeluargaan. Yang D, terjadinya eksploitasi sumber daya berlebihan karena terbatasnya teknologi, ini juga bukan. Yang E, terjadi persaingan tidak sehat karena kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ini juga bukan. Lanjut, nomor 2. Di negara yang menganut sistem ekonomi liberal, mekanisme pasar ditentukan oleh, jadi mekanisme pasar itu adalah pembentukan harga suatu barang. Kenapa bakso misalnya harga 10.000, kenapa masker tiba-tiba mahal, tiba-tiba murah, dan sebagainya. Nah, kalau di sistem ekonomi liberal bebas, jadi harga itu terbentuk karena adanya tarikan ataupun dorongan dari penawaran. Nah, ini jawabannya yang E, permintaan dan penawaran. Nomor 3, ciri-ciri sistem ekonomi pasar ditandai oleh nomor. Pasar lagi. Nomor 1, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu pemberi kerja dan pemerintah. Salah ya, seharusnya pemberi kerja dan penerima kerja. Yang ada satunya salah. Kemudian yang nomor 2, tidak adanya kebebasan memiliki alat produksi dan pengakuan hak milik pribadi. Ini juga salah. Ini adalah sistem ekonomi komando. Yang ketiga, adanya persaingan di masyarakat. Benar. 4, peran pemerintah sangat minim dalam kegiatan ekonomi. Benar. Kegiatan ekonomi akan selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Juga benar. Jadi jawabannya adalah yang E, 3, 4, dan 5. Oke, nomor 4. Kelemahan sistem ekonomi komando ditunjukkan oleh nomor kelemahannya. Nomor 1, tercapainya efektivitas dan efisiensi ekonomi bukan kelemahan. Kedua, barang yang diproduksi tidak efektif, ini benar, karena hanya diproduksi oleh pemerintah, biasanya jadi mereka kekurangan stok. Yang ketiga, kebijakan akan cenderung bersifat memaksa, juga benar, Kim Jong-un sangat memaksa. Yang keempat, hak milik pribadi tidak diakui, benar, semuanya miliknya pemerintah. 5, kreativitas dan inovasi berkembang pesat, ini adalah kelebihannya sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2, 3, dan 4. Oke, satu lagi soal terakhir. Berikut ini hal-hal yang dilarang dalam penerapan sistem ekonomi syariah. Yang dilarang gharar, riba, infak ini boleh, maisir, zakat, hibah, zakat boleh, hibah juga boleh. Riba, gharar, maisir, ya ini yang dilarang. Riba itu adalah tambahan, gharar itu adalah barang yang bersifat keabu-abuan, belum tentu kebenarannya. Kemudian maisir adalah judi, nah ini tidak boleh. Jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, zakat, infak, dan sedekah ini boleh semua. Yang E, riba dan kafah nggak boleh. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Ataupun misalnya ada soal-soal yang belum kalian pahami, juga bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.